Shalom kelas 6. Shalom kelas 6. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang bilangan bulat. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini, buat berkat Tuhan bagi setiap kami. Kami akan memulai pembelajaran kami kembali matematika. Biar Tuhan memberkati setiap kami untuk kami boleh memahami setiap pembelajaran. Biar berkat Tuhan selalu tercurah kepada kami. Kepintaran daripada Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ya, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang bilangan bulat bagian kedua. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, memahami operasi perkalian pada bilangan bulat. Yang kedua, memahami operasi pembagian pada bilangan bulat. Dan yang ketiga, memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Oke, anak-anak teacher boleh ambil bukumu dan pahami ya, perhatikan. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Anak-anak teacher harus tahu, minggu lalu kita sudah belajar bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian. Ingat, negatif dikali negatif itu hasilnya selalu positif. Contoh, negatif 8 dikali negatif 12 sama dengan 96. Kemudian negatif dikali positif hasilnya itu selalu negatif. Contohnya negatif 9 dikali 11 itu sama dengan negatif 99. Positif dikali negatif, positif dikali positif hasilnya tentu positif. Contohnya 11 dikali 11 sama dengan 121. Positif dikali negatif sama dengan negatif hasilnya. Contohnya 11 dikali negatif 10 sama dengan negatif 110. Jadi anak kecil harus paham bahwa pada perkalian bilangan bulat, negatif kali negatif itu hasilnya positif, positif dikali positif hasilnya positif. Selebihnya itu hasilnya negatif, ya. Oke, bagaimana dengan pembagian bilangan bulat? Pembagian bilangan bulat, negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Contoh, negatif 90 dibagi negatif 15 sama dengan 4. Negatif dibagi positif, hasilnya itu negatif. Contohnya negatif 80 dibagi 10 sama dengan negatif 8. Kemudian positif dibagi positif sama dengan positif ya. Contohnya 100 dibagi 10 sama dengan 10. And then positif dibagi negatif sama dengan negatif. Contohnya 120 dibagi negatif 10 sama dengan negatif 12. Sama juga dengan perkalian. Pembagian negatif dibagi negatif hasilnya positif. Pembagian positif dibagi positif hasilnya positif. Selebihnya itu negatif. Anak-anak harus pahami konsepnya ya. Nah, selanjutnya, apa sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat? Ada 3 ya. Yang pertama kita belajar sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif itu berlaku pada penjumlahan. Contohnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini dia. Negatif 12 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 15 ditambah negatif 12. Sama enggak ya hasilnya? Mari kita cek sama-sama. Negatif 12 tambah negatif 15 hasilnya negatif 27 dan negatif 15 tambah negatif 12 hasilnya juga sama negatif 27. Ini dia sifat komutatif pada penjumlahan. Selanjutnya sifat komutatif pada perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, negatif 10 dikali 15 sama dengan 15 dikali negatif 10. Negatif 10 kali 15 sama dengan negatif 150. 15 dikali negatif 10 sama dengan negatif 150. Jadi, sifat komutatif atau pertukaran itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi, 3 ditambah negatif 4 hasilnya sama dengan negatif 4 tambah 3 atau 5 dikali negatif 2 hasilnya sama dengan negatif 2 dikali 5. Itu sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Gunanya ini untuk mempermudah kita ya dalam melakukan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sifat asosiatif ini hanya berlaku pada 2 operasi bilangan bulat ya, pada penjumlahan dan perkalian. Contoh, sifat asosiatif pada penjumlahan. A ditambah B dalam kurung ditambah A sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Coba kita berikan contohnya.
Negatif 15 ditambah negatif 13 dalam kurung ditambah 23 hasilnya akan sama dengan negatif 15 ditambah negatif 13 ditambah 23 dalam kurung. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Negatif 15 ditambah negatif 13 itu sama dengan negatif 28 ditambah 23. Ini negatif 15 ditambah 10. Nah, anak-anak kecil perhatikan, kalau ini kita ngitungnya agak lama, tapi kalau di sini kita lebih gampang karena langsung ketemu angka 10. Oke. Negatif 28 ditambah 23 sama dengan negatif 5. Kemudian negatif 15 ditambah 10 sama dengan 5. Ini dia sifat asosiatif pada penjumlahan. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif pada perkalian. Ini asosiatif ya sayangnya. Ini dia sifat asosiatif pada perkalian. Perhatikan baik-baik. A dikali dalam kurung B dikali C itu sama dengan A dikali B dalam kurung dikali C. Coba kita lihat contohnya. 50 dikali negatif 20 dikali 21 dalam kurung sama dengan dalam kurung 50 dikali negatif 20 dikali 21. Ini dia 50 dikali negatif 420 sama dengan negatif 100 dikali 121. Kita lihat hasilnya apakah sama. 50 dikali negatif 420 itu sama dengan negatif 2100. Sedangkan ini juga sama-sama negatif 2100. Cuman yang ini lebih gampang karena kita tinggal buat 21 dan tambahkan 02 di belakangnya. Jadi sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian itu mempermudah kita melakukan operasi pada bilangan bulat. Selanjutnya yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran ya. Ini juga untuk memudahkan kita melakukan operasi itu pada bilangan bulat. Yang A sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kita lihat ini dia rumusnya A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contoh, 24 dikali 12 ditambah 24 dikali 8. Anak kecil perhatikan bilangan yang sama di sini angka berapa? Angka 24. Kita bisa lakukan sifat distributif, 24-nya kita keluarkan. Jadi 24 dikali 12 ditambah 8. Jadinya 24 dikali 20. Berapa 24 dikali 20? 480. Mempermudah kita ya. Jadi kita nggak perlu hitung 24 kali 12 dicari, baru 24 dikali 8. Nggak perlu, langsung kita keluarkan angka yang sama. Baru angka yang berbeda ditambahkan. Ini sama namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang B, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Tetap ada bilangan yang sama ya. Contohnya 150 dikali 32 dikurang 150 dikali 12. Anak kecil perhatikan angka yang sama, angka berapa? 150. Kita keluarkan angka 150. Jadinya 150 dikali 32 dikurang 12. Nah, 150 dikali 32 dikurang 12 sama dengan 20. Jadi 150 dikali 20 sama dengan 3.000. Lebih gampang daripada kamu cari 150 kali 32 dulu, baru hasilnya kamu kurangi 150 dikali 12. Ya, lebih cepat seperti ini. Yang penting dia ada satu bilangan yang sama, kita bisa lakukan sifat distributif. Jadi sifat distributif itu berlaku juga dua ya, sifat distributif terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Paham ya anak-anak teacher? Oke, untuk semakin pahamnya, kamu boleh mengerjakan latihan ini halaman 15, 16, 18, 21, 22. Nah, anak-anak teacher boleh menjawab di buku kotak-kotak ya. Jadi kalau pelajaran matematika tolong gunakan buku kotak-kotaknya dan di garis pinggir terlebih dahulu. Tulis yang rapi. Nanti di Zoom meeting, teacher akan jelaskan bagi anak-anak teacher yang belum paham. Ya, yuk mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pembelajaran hari ini. Biar Roh Kudus urapi setiap kami untuk kami boleh mengerjakan tugas kami dan latihan kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Amin. Thank you anak-anak teacher atas perhatiannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.